kita memberi, mengeluarkan uang dari dompet kita, merasa berkurang saja uang kita, uang itu tidak rindu lagi datang kepada kita. Tapi kalau kita memberi itu karena kita merasa diri kita berkelimpahan, diri kita berkecukupan, bukan dari rasa kekurangan. Saksikan saya, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Kita mendapatkan rezeki barah dari arah yang kita sama sekali tidak menyangkanya. Bangkitlah. Gimana caranya bangkit? Singkirkan semua penghalang kita. Sadari dalam diri kita ada selimut yang tebal. Bukan menyingkirkan selimut yang dipakai tidur secara fisik. Gampang yang itu. Kalau menyingkirkan yang itu saja sudah sulitnya, auzubillah, apalagi menyingkirkan selimut-selimut yang ini. Dan berikutnya, fa'andir, lalu berilah peringatan. Siapa yang harus diberi peringatan? Siapa? Siapa? Dirimu sendiri. Lihat saya semuanya. Ini kalimat sastra yang luar biasa. Bangkit dulu, fa'andir, beri peringatan. Saya kasih tahu, orang yang sampai hari ini masih berselimut, merasa diri yang paling tahu, padahal sebetulnya dia tuh tidak tahu. Cuma dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Gak mungkin ngasih peringatan pada dirinya. Dia terus ngasih peringatan pada orang lain. Dan dia menjadi orang yang lupa diri. Banyak gak yang kayak gitu? Banyak atau banyak sekali? Hebat ya kalimatnya. Bangkit dulu, ngasih peringatan dulu. Bangkit dulu. Setelah bangkit, setelah sadar, baru kita bisa ngasih peringatan pada siapa? Pada diri kita sendiri, nggak usah pada orang lain. Saya berulang kali menyatakan, kalau kita ingin merubah kehidupan, jangan rubah orang lain, rubah dirimu. Keren nggak ayat ini? Keren. Berikutnya, warabbaka fakabir, dan Tuhanmu agungkanlah. Gimana caranya? Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Begitu? Gitu cara mengagungkan Tuhan? Itu cara mengagungkan Tuhan yang sangat dangkal. Bagus? Bagus. Tapi belum selesai. Buat apa kita menyebutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi sampai hari ini kita tidak menyadari akbarnya Allah? Saya mau nanya Bapak Ibu, siapa yang bisa menjawab? Ada berapa galaksi di alam semesta ini? Atau saya tanya yang sederhana, kita ini sekarang ada di galaksi yang mana? Bima Sakti. Oke. Di galaksi Bima Sakti ada berapa bintang? Miliaran. Berapa miliar? Oh. Setiap bintang memiliki planetnya sendiri. Dan kita ini hanya diam di satu planet yang bernama Bumi, yang mengitari satu bintang yang bernama Matahari. Matahari yang kita saksikan ini sejuta kali dari bumi yang kita tempati. Yang seperti matahari ini jumlahnya miliaran, bahkan yang lebih besar dari matahari ini lebih banyak lagi di satu galaksi yang bernama Bima Sakti. Ada berapa galaksi? Miliaran. Bayangkan orang nggak belajar itu. Ngomong Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Garing. Gak ada getarannya. Saya ajak takbir dalam sadar beberapa orang di ruang terbuka. Saya kasih dulu sedikit pengetahuan tentang takbir. Begitu memulai takbir, semuanya sudah menangis. Itu baru melihat ciptaannya.
Sedangkan Dia yang mencipta jauh lebih luas daripada ciptaannya, karena Dia meliputi semua yang Dia ciptakan. Sampai sekarang semua orang astronomi mengatakan teleskop yang dibuat secanggih ini hari ini belum bisa untuk bisa menyaksikan kehidupan di dunia lain, karena semesta ini tanpa batas. Allahu Akbar. Sekarang bagaimana mengamalkan Allahu Akbar dalam kehidupan sehari-hari? Gampang Bapak Ibu, gampang. Coba, setiap ada peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, percaya pada kebijaksanaan Allah, percaya kepada maha mengetahuinya Allah, tidak meragukan sedikit pun walaupun itu tidak kita kehendaki. Allahu Akbar, ini kebesaranmu ya Allah. Saya tidak menolak apapun yang terjadi, saya terima seutuhnya. Saya percaya tidak ada satu peristiwa dalam hidupku yang terjadi tanpa kehadiran. Gitu nggak dalam hidup? Masih merengek-rengek, masih mengeluh, betul nggak? Bahkan ketika dapat masalah kecil aja, menganggap seolah-olah masalahnya besar, dan Allah yang maha besar, lupa sama sekali. Tidak punya uang, luar biasa. Ketika kita kehilangan uang, nyaris kiamat. Tetapi ketika kehilangan Tuhan, tidak menyadari kehadiran Allah dalam diri kita, kita tidak merengek-rengek apapun. Bohong kita mengucapkan Allahu Akbar. Saya tidak banyak kalau mengucapkan kalimat ini, tapi saya menyadari dengan sepenuhnya. Makanya setiap pergantian gerakan dalam sholat kan selalu diselingi dengan Allahu Akbar. Artinya apa? Setiap perubahan yang terjadi dalam hidup saya melihat di situ akbarnya Allah. Saya tidak memberi nama, saya tidak memberi definisi, supaya saya bisa melihat keajaiban di balik itu semua. Dan ternyata begitu kita melepaskan dari semua atribut, signlessness, tidak ada atribut lagi. Apa yang terjadi? Kita bisa melihat keajaiban. Bahkan melihat daun kering yang jatuh pun, saya bisa melihat keajaibannya di situ. Melihat satu bunga anggrek saja. Saya di rumah punya anggrek yang ada titik-titiknya banyak itu. Saya tidak menyaksikan satu pohon anggrek. Saya cuma fokus aja menyaksikan satu bunga anggrek sekecil ini. Saya perhatikan titik-titiknya. Bagaimana titik-titik ini ya Allah bisa hadir? Bagaimana ruang kosong ini bisa menghadirkan bunga itu? Saya beli bunga itu belum ada titik-titiknya. Saya taruh di ruang kosong di rumah saya biarkan, saya cuma menyirami saja. Ternyata engkau melukisnya begitu indah. Ternyata sesuatu yang disebut kosong ini tidak benar-benar kosong. Engkau ada hadir di sini. Saya menyaksikan satu tangkai bunga saja, bisa menangis. Saya melihat akbarnya Allah. Saya tidak mengucapkan kalimat itu, terlalu berat bagi saya, tapi saya merasakan akbarnya Dia. Coba Bapak Ibu, sesekali menyelam lebih dalam, melihat senyum anak kita, melihat senyum cucu kita, melihat senyum istri kita, melihat senyum pasangan kita. Coba jangan kasih atribut, kalian akan menyaksikan Allah Akbar. Kemanapun kau malingkan wajah, tidak ada yang kamu saksikan kecuali Dia. Warabbaka fakabir, dan Tuhanmu agungkanlah. Setiap kalimat ini bukan untuk dihafal, bukan untuk diulang-ulang, bukan. Allah ingin semua kalimat ini disadari. Gak akan selesai kajian ini, saya bahas Al-Mudathir sampai nanti sore, kalau saya membuka layar-layar yang lebih dalamnya lagi. Subhanallah, saya lagi pipis aja, tak terasa dari dalam bilang Allah Akbar.
Hebat Engkau ya Allah. Aku hanya memasukkan air saja lewat mulut, dan kemudian Engkau pilah-pilah mana air buat darah, mana air buat otak, mana air buat sumsum, dan air yang tidak terpakai Engkau keluarkan lewat jalur yang sudah Engkau ciptakan. Allahu Akbar. Saya kasih tahu berulang kali Bapak Ibu, kalau kita punya kepercayaan yang dalam kepada Dia, kalau kita selalu merasakan kehadiran Dia setiap ruang dan waktu, energi kreatif Dia mengalir dalam diri kita. Dan ucapan Allahu Akbar bukan dari ambisi, bukan dari ego, bukan ingin pahala, tetapi mengalir dari intuisi yang terdalam. Dia yang mengucapkan kalimat itu dengan sendirinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar dengan segala kebesarannya. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Segala puji hanya milik-Mu ya Allah. Segala puji habis untuk Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Segala puji habis buat-Mu ya Allah, karena Engkau Maha Besar. Tidak ada lagi masalah dalam diriku ya Allah, karena aku punya Engkau yang Maha Besar. Wahai masalah, aku punya Tuhan yang Maha Besar. Bukan wahai Allah, aku punya masalah yang besar. Bukan itu. Kenapa Allah yang Maha Besar kalian abaikan? Kenapa kalian cemas? Kenapa kalian khawatir? Kenapa ketika ada sesuatu dalam hidupmu tidak sesuai dengan keinginanmu, kenapa engkau khawatir? Kenapa engkau takut? Kenapa? Bukankah aku yang Maha Besar? Sadari itu. Selama ini kita cuma bicara, kosong, gak ada isinya. Wa rabbaka fakabir. Makanya saksikan kebesarannya, saksikan kebesarannya di luar dirimu, saksikan kebesarannya dalam dirimu. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu. Aku bentangkan kebesaranku di segala ufuk, dan yang paling penting, aku bentangkan kebesaranku pada dirimu sendiri. Sudahkah kau menyaksikan kebesaranku pada dirimu? Bagaimana bisa menyaksikan kebesarannya dalam diri? Mata kolbu kita masih tertutup, belum terbuka. Melihat tubuh hanya songok daging, padahal di balik ini semua kita bisa menyaksikan galaksi di sini. Kita bisa menyaksikan alam semesta di sini. Bisa. Ada ilmunya. Wasyabaka fatohir, dan pakaianmu bersihkanlah. Pakaian mana yang harus kita bersihkan? Kalau pakaian ini selalu dicuci, setiap pakai pasti kita cuci, dan pasti semua kita datang ke tempat ini sudah menggunakan baju yang paling bersih, yang paling bagus. Tetapi bukan itu.
Pakaian mana? Segala sesuatu yang menyeliputi jiwamu, yang mengotori jiwamu, egomu, ambisimu, itu yang harus dibersih. Sudut pandangmu bersihkan. Semua penderitaanmu berasal dari sudut pandangmu yang keliru. Hidup bukan mencari tempat yang aman, tapi hidup itu adalah belajar untuk mengubah sudut pandang kita menjadi sudut pandang yang mendamaikan, sudut pandang yang menenteramkan. Warujja fahjur, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Apa sih dosa itu? Apa sih dosa itu? Dosa itu sederhana Bapak Ibu. Saat kita hidup menyimpang dari fitrah jiwa kita sendiri, itulah dosa. Silahkan kalau nggak percaya, berbohong. Pasti kita tidak akan bisa tidur nyenyak kecuali orang yang terbiasa berbohong. Kemarin di Jogja ada seorang ibu sharing sama saya. Dia merasa bersalah pada anaknya karena selama ini kalau anak bicara dipotong, seolah-olah dia orang tua yang paling tahu yang terbaik bagi anak. Sekolah anak ditentukan oleh orang tua, baju anak ditentukan oleh orang tua, jadwal anak ditentukan oleh orang tua. Nyaris anak tidak berdaya, semua diatur oleh orang tuanya, sehingga anak itu menjadi dia, bukan menjadi dirinya sendiri. Dan ketika mendengarkan kajian-kajian saya tentang anak adalah tamu agung yang datang ke semesta untuk menjadi dirinya sendiri, dia mulai bisa menghormati anaknya siapa. Dia tidak merasa lagi punya kepentingan untuk mendikte anaknya. Bahkan senak anaknya usia masih 7 tahun, 8 tahun. Dia ingin menggunakan baju tertentu yang dia suka. Dan kemudian anak itu dimarahin habis-habisan. Karena orang tua sudah punya baju buat anaknya. Bajunya harus begini, harus begitu, walaupun anak tidak nyaman. Walaupun anak tidak tahu baju itu untuk apa alasannya. Demi untuk memuaskan ambisi dan ego orang tua, dipaksa seperti itu. Anaknya stres. Dan kita seolah-olah atas nama cinta dan sayang, kemudian kita mengatur anak-anak kita harus seperti yang kita mau, padahal atas nama ambisi dan ego kita sendiri, nyaris kita tidak menghargai kebebasan mereka untuk berpendapat. Saya sering sekali mendapatkan konsultasi orang-orang yang berpenyakit kanker, tumor di usia yang sangat muda. Setelah saya hipno ke dalam, masalahnya sederhana. Kenapa? Dia terlalu lama memendam emosi negatif akibat perlakuan orang tua. Mau melawan, takut berdosa, apalagi ketika anak berpendapat dianggapnya durhaka sama orang tua. Sudah ada perangkap-perangkap yang membuat anak kita tidak berdaya. Dan kita puas ketika anak menuruti mau kita, disebut anak baik, anak soleh. Dan kita sangat merasa terganggu ketika anak berdiskusi, berdebat, nyaris tidak diberi kesempatan. Dan kita mengatakan, saya orang tuamu lebih tahu daripada kamu. Begitu? Wala tamnun tastaksir, dan janganlah kamu memberi untuk memperoleh yang lebih banyak. Mengagumkan ayat ini bagi saya, karena selama ini kita memberi selalu berharap mendapatkan sesuatu. Bahkan ada yang mengajarkan ya betapa dahsyatnya sedekah. Tetapi semua itu transaksional. Padahal ayat ini harus dibuka lebih dalam lagi. Bapak Ibu lihat saya semuanya.
Kalau kita memberi, mengeluarkan uang dari dompet kita, merasa berkurang saja uang kita, uang itu tidak rindu lagi datang kepada kita. Tapi kalau kita memberi itu, karena kita merasa diri kita berkelimpahan, diri kita berkecukupan, bukan dari rasa kekurangan. Saksikan saya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Kita mendapatkan rezeki barah dari arah yang kita sama sekali tidak menyangkanya. Tapi kalau kita memberi karena ingin dapat balasan. Di Quran dikatakan siapa yang sedekah 1 dihitung 700. Terus aja 700, 700, 700. Padahal kata Allah jelas, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baik itu seperti aku berbuat baik kepada kamu, tanpa muatan, tanpa keinginan, tanpa harapan. Memberi saja. Karena apa? Sudah tahu ilmunya. Karena memberi bukan untuk siapa-siapa, kecuali buat diri saya sendiri. Anak saya yang kecil sedang KKN di Bogor. Telepon saya, ayah, 7 orang kami dengan teman-teman. Gimana nak? Ini harus kontrak rumah. Tapi teman-teman gak mau iuran. Ya sudah, kamu ngontrak aja. Teman-teman yang gak punya uang, gak usah iuran, kan kamu punya uang. Kan memberi bukan buat teman, memberi itu buat kamu. Ya namanya anak sedang belajar, ya dah, dah. Yang bawa mobil cuman saya aja. Ya kan teman-teman gak punya mobil. Jemput teman-temanmu. Ya, berbuat baik bukan buat orang lain, buat kamu. Masa semuanya harus saya? Bukan. Kamu tidak berjasa pada siapapun. Kamu sedang berbuat baik pada diri kamu sendiri. Saya terus gitu, akhirnya dia merasa lega. Dan tidak ada hitung-hitungan lagi. Kalau makan di restoran atau di warteg, duluan bayarin sama kamu. Pasti kamu bahagia. Belajar seperti itu. Saya mendidik anak-anak seperti itu. Mereka itu bukan tidak mau berbuat. Mungkin saja orang tuanya sedang kesulitan. Kamu kan ada. Faktanya saat ini di sini kamu ada. Apa yang kamu khawatirkan? Tidak ada kebaikan buat orang lain, nah? Semua kebaikan buat kamu sendiri. Udah. Akhirnya dia nikmat melaksanakan KKN. Nggak usah hitung-hitungan. Ya. Besok-besok ayah ke sana. Bawain beras. Mau berapa kilo beras? Nggak akan habis 5 kintal. Coba Bapak Ibu, janganlah kamu memberi untuk memperoleh lebih banyak. Allah sedang mengajarkan kepada kita, jangan transaksional. Bayangkan ya, kita mau tahajud aja kan kalau ada masalah. Gak ada masalah, gak ada tahajud. Betul nggak? Makanya masalahnya tambah banyak. Karena hukum tarik-menarik mengatakan like attracts like. Kamu bergerak untuk tahajud didorong oleh rasa kekurangan. Karena sedang ada masalah. Makanya coba Bapak Ibu, mulai sekarang lakukan segala sesuatu dari rasa kehadiran, rasa berkelimpahan. Saya ingin menolong orang karena ada Allah pada diri saya. Dia maha kaya, maha segalanya. Dia sedang menggunakan saya sebagai kepanjangan tangannya untuk menyampaikan cinta kasihnya. Bukan karena sedang berbuat baik, apalagi ingin disebut orang baik, ingin disebut orang hebat. Udah begitu belum hidupnya? Belum? Masih berselimut kalau begitu dong. Tadi saya tanya, hai orang-orang yang berselimut siapa? Masih diam. Wali rabbika fasbir, dan untuk Tuhanmu bersabarlah. Keren banget. Untuk Tuhanmu bersabarlah. Apa sih maksud kalimat ini? Sampai Allah mengulang di dalam Al-Quran. Kalau baca Quran surat Al-Baqarah ayat 45, Allah mengatakan wasta'inu bisobri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khasiin.
Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Tetapi itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Allazina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Orang yang khusyuk adalah orang yang sudah bertemu dengan Tuhannya. Khusyuk itu bukan konsentrasi, makanya jangan sembarangan. Kalau ingin mempelajari istilah-istilah Quran, jangan keluar dari Quran itu sendiri, karena satu istilah ada penjelasannya di depannya. Contoh, ihdinas syiratal mustaqim, tunjuki aku ke jalan yang lurus. Apa sih syiratal mustaqim? Jangan pakai persepsi, tanya Quran. Quran menjawab, syiratal lazina an'amta alaihim. Syiratal mustaqim itu jalannya orang yang dapat nikmat. Tanya lagi Quran, Quran siapa yang dapat nikmat itu? Quran menjawab, yang dapat nikmat cuma 4, kata Quran. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Diabadikan di Quran surat An-Nisa ayat 69. Jadi kita tidak keluar, tidak membuat persepsi sendiri. Karena Quran bahasa Tuhan. Otomatis karena Quran bahasa Tuhan, hindari diri kita untuk membuat definisi tentang apa yang dimaksud oleh Tuhan. Asik sebetulnya kalau rajin ya. Makanya kalau saya jam 1 malam tuh sudah bangun. Saya tidurnya gak banyak. Satu ayat saya tekuni. Apa sih maksudnya? Nih kalau saya buka rahasia Quran surat Al-Mudaththir ini, sampai sore itu gak akan selesai-selesai. Layar-layarnya itu luar biasa. Ada lapis-lapis terdalamnya. Dan ini saya baru sampaikan permukaannya dulu. Dan untuk Tuhanmu bersabarlah. Kenapa harus bersabar? Karena belum selesai.